Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan saya Yolanda Ibrahim sebagai guru bahasa Indonesia. Materi kita hari ini yaitu mengenai teks eksplanasi di kelas 8. Mari kita simak videonya bersama-sama. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian teks eksplanasi. Nah, anak-anak, pernahkah kalian membaca teks atau berita tentang bencana alam seperti gempa bumi atau tsunami? Atau kalian pernah membaca teks tentang unjuk rasa di suatu daerah? Nah, teks yang memuat informasi tadi disebut dengan teks eksplanasi. Jadi, apa sebenarnya teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Pada teks eksplanasi juga, sebuah peristiwa timbul karena ada peristiwa lain sebelum peristiwa tersebut terjadi. Nah, adapun ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama yaitu dia informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Ciri yang ketiga yaitu sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang keempat, dia menggunakan kata penanda urutan. Dan yang terakhir, ada fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan dari manusia. Contohnya, banjir, tsunami, gempa bumi, hujan, dan yang lainnya. Selanjutnya ada meringkas teks eksplanasi. Langkah yang dapat dilakukan ketika ingin meringkas teks eksplanasi, yang pertama ada membaca keseluruhan teks. Untuk memahami isi teks, langkah pertama yang harus kita lakukan tentulah membaca secara keseluruhan. Isi dari teks semacam ini biasanya berupa jawaban atas pertanyaan mengapa atau bagaimana. Pertanyaan mengapa akan dijawab dengan menjelaskan sebab akibat, sementara pernyataan bagaimana akan dijawab dalam teks secara kronologis. Struktur teks sendiri terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Selanjutnya ada mencari gagasan utama. Nah, kita harus menentukan gagasan utama dari teks yang sudah kita baca. Perlu diketahui kalau gagasan utama bukanlah kalimat utama. Kalimat utama merupakan pokok pikiran sesuatu paragraf. Sementara gagasan umum adalah pokok pikiran dari teks secara keseluruhan. Tapi, kalimat-kalimat utama juga mencerminkan gagasan umum dalam teks. Selanjutnya ada membuat kerangka teks. Setelah menemukan gagasan utama teks, kita bisa memulai menuliskan rangkuman teks. Perhatikan agar gagasan utama juga urut disertai dalam rangkuman tersebut. Salah satu cara agar kita dapat menyertai gagasan utama adalah dengan memasukkan kalimat-kalimat utama yang mendukung gagasan teks. Ketika membaca, kita bisa sambil menandai kalimat-kalimat mana saja yang penting untuk dimasukkan ke dalam ringkasan. Sehingga ketika kita menulis rangkuman, kita sudah tahu bagian mana saja yang akan kita masukkan. Dan yang terakhir ada merevisi sesuai EYD. Kita perlu membaca kembali rangkuman teks yang kita tulis. Selain memperhatikan jika pokok-pokok gagasan teks sudah disertakan, kita juga perlu mengecek penulisan dan ejaan kita. Jangan sampai ada kesalahan penulisan atau ejaan. Gunakan bantuan KBBI dan pedoman EYD supaya tidak ada kesalahan dalam penulisan. Materi selanjutnya ada struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki fungsi sosial menjelaskan atau menganalisis proses munculnya atau terjadinya sesuatu.
Tujuan dari teks ini adalah memaparkan sesuatu agar menjadi lebih jelas dan memberikan pengetahuan tambahan terhadap pembacanya. Oleh karena itu, struktur terdiri dari beberapa bagian, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada identifikasi fenomena atau peristiwa, berisi identifikasi terhadap fenomena atau peristiwa yang akan dijelaskan. Berarti menetapkan atau memastikan dan mengenalkan suatu fenomena atau peristiwa yang akan dijelaskan nantinya di dalam teks eksplanasi. Yang kedua ada rangkaian kejadian, yaitu menjelaskan atau merinci suatu kejadian, sebab akibat yang relevan dengan fenomena atau peristiwa yang telah diidentifikasi sebelumnya. Dan struktur yang terakhir ada ulasan, yaitu merupakan komentar hingga penilaian atau penyimpulan konsekuensi dari fenomena atau peristiwa yang telah dipaparkan ataupun dijelaskan. Materi selanjutnya ada kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama ada pola pengembangan kronologis, akan banyak menggunakan konjungsi kronologis seperti kata kemudian, akhirnya, selanjutnya, sekarang, sebelumnya, dan sejenisnya. Yang kedua, ada pola pengembangan kausalitas atau sebab akibat, akan memiliki konjungsi kausalitas seperti kata sebab, karena, akibatnya, dan sejenisnya. Yang ketiga, menggunakan kata peristilahan atau teknis seperti kata industri pariwisata, otomotif, sektor pertanian, dan lain sebagainya. Yang keempat, menggunakan kata benda fenomenal seperti angin tornado, tata surya, gerhana, kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Yang kelima, menggunakan kata kerja tindakan jika berisi suatu tindakan yang objeknya berupa alam atau fenomena sosial ataupun budaya seperti berpergian, berwisata, mengajak, mengunjung, ataupun berjalan-jalan. Dan yang terakhir, kebahasaan yang terakhir, cenderung lebih banyak menggunakan kalimat yang pasif. Materi selanjutnya ada pola pengembangan isi teks eksplanasi. Pola pengembangan teks adalah pengembangan paragraf yang disusun dari beberapa kalimat secara runtun sehingga membentuk suatu gagasan utuh yang jelas dan sesuai dengan maksud dari teks yang ditulis. Suatu teks yang baik, apapun jenisnya, harus memiliki pola pengembangan teks yang tepat sesuai dengan kebutuhan utama dari teks tersebut. Teks ini juga memiliki beberapa pola pengembangan yang berbeda satu sama lain. Berdasarkan pola pengembangannya secara umum, teks eksplanasi dapat dikatakan terbagi menjadi 2. Yang pertama ada pola kronologis atau proses. Teks eksplanasi yang disusun berdasarkan urutan waktu yang menjelaskan suatu proses terjadinya fenomena atau bagaimana urutan kejadian suatu peristiwa. Yang kedua, ada pola kausalitas atau sebab akibat, yaitu teks yang disusun berdasarkan hubungan sebab akibat yang menjelaskan mengapa atau bagaimana suatu peristiwa ataupun fenomena itu terjadi. Materi terakhir yaitu langkah-langkah dalam menulis teks eksplanasi dibagi menjadi 5. Yang pertama ada mengumpulkan data, kemudian menentukan suatu topik ataupun kejadian yang menarik ataupun yang kita kuasai. Yang kedua, menyusun kerangka eksplanasi berupa pokok-pokok pikiran yang sesuai dengan struktur eksplanasi. Tekniknya seperti bagian struktur dapat diisi oleh kalimat-kalimat utamanya terlebih dahulu tanpa menjelasi secara detail. Yang ketiga, mengumpulkan berbagai bahan atau data berupa fakta ataupun pendapat ahli yang didapatkan dengan cara studi literatur atau membaca buku-buku dari sumber ataupun observasi langsung seperti mengamati fakta-fakta yang ada di sekitar kita. Yang keempat, ada mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi yang utuh.
ataupun melengkapi kalimat utama dari kerangka dengan pengembangnya. Ikuti pola pengembangan paragraf yang sesuai dengan jenis teks eksplanasi, apakah itu kausalitas ataupun kronologis. Lengkapi dengan fakta atau pendapat ahli yang telah kita kumpulkan tadi. Dan yang terakhir, menyunting dan mengoreksi teks yang ditulis untuk memastikan tidak ada kesalahan yang terjadi dalam proses penulisan. Perhatikan dari struktur isi teks, struktur, kaidah kebahasaan, dan ejaan hingga tanda baca. Baik, sekian materi teks eksplanasi di kelas 8. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun penyebutan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.